Oke, selamat datang kembali di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sebelumnya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk kita semua. Semoga pandemi COVID segera berakhir, nanti kita bisa bertemu tatap muka. Setelah kemarin kita membahas tentang data flow diagram ya. Nah, ini kita masuk ke sistem basis data. Nah, hierarki data field, unit terkecil dari data, record, sekumpulan data field yang saling berhubungan, file, sekumpulan record yang saling berhubungan. Jadi database atau basis data adalah sekumpulan file yang saling berhubungan. Ini definisi umumnya sekumpulan dari seluruh data perusahaan yang berbasis komputer. Spreadsheet, ini lembaran kertas yang menunjukkan akuntansi atau data lain dalam baris dan kolom. Spreadsheet juga merupakan aplikasi komputer yang biasa kita temui di Microsoft Excel ya, untuk mencatat pengeluaran atau pengadaan barang, inventory, bisa dicatat di spreadsheet. Nah, ini spreadsheet mata kuliah dan kode mata kuliah. Ini tabel yang berisi baris dan kolom dapat disajikan dalam suatu spreadsheet. Kolom ada field data, yaitu kode dan uraian. Judul kolom, nama field data, baris, nilai field. Ini ada judul kolomnya, kode, dan mata kuliahnya apa. Nama mata kuliahnya ini kode sekian-sekian, mata kuliah, gambar teknik, dan seterusnya. Nah, sistem manajemen basis data atau database management system, suatu aplikasi piranti lunak yang menyimpan struktur data itu sendiri, hubungan di antara data di dalam basis data, dan nama-nama formulir jenis-jenis data, angka di belakang desimal, jumlah karakter, nilai-nilai default, dan seluruh uraian field lainnya. Nah, ini membuat database data yang perlu dikumpulkan, menentukan data yang perlu dikumpulkan, disimpan adalah langkah penting untuk mencapai suatu sistem berbasis komputer. Ada dua pendekatan dasar, yaitu pendekatan yang berorientasi pada proses, pendekatan pemodelan perusahaan. Lalu ini yang pertama ya, pendekatan yang berorientasi pada proses. Langkah-langkah yang digunakan perusahaan, yang pertama ini mendefinisikan masalah dulu ya. Apa saja sih masalah-masalahnya, lalu keputusan dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang sudah teridentifikasi dan menjabarkan informasi. Lalu selanjutnya menentukan pemrosesan yang dibutuhkan untuk menghasilkan informasi. Selanjutnya menentukan spesifikasi data yang diminta. Nah, pendekatan pemodelan perusahaan ini mengambil keuntungan dari sudut pandang sumber daya data perusahaan yang luas. Jika perusahaan melakukan pemodelan data perusahaan, deskripsi dari seluruh data disebut model data perusahaan. Proses dari atas ke bawah ini dimulai selama perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Nah, ini jika suatu perusahaan atau manajer perusahaan ingin meramalkan penjualan beberapa bulan ke depan, ini bisa digunakan menggunakan basis data. Nah, ini lalu selanjutnya Entity Relationship Diagram atau ERD. Ini adalah grafik yang merepresentasikan data di dalam entitas-entitas dan hubungan-hubungan antar entitas. Komponen ERD sendiri ada apa saja sih? Ada entitas, hubungan atau relasi, atribut. Entitas itu apa? Objek yang dapat dibedakan dari lainnya yang dapat diwujudkan dalam basis data. Contohnya seperti mahasiswa, kartu anggota perpustakaan, dan buku. Ini bentuknya dalam bentuk entitas ya. Lalu hubungan atau relasi itu hubungan antar entitas. Itu contohnya mahasiswa mendaftar sebagai anggota perpustakaan. Relasinya adalah mendaftar, hubungannya mendaftar. Ini kita ambil contoh sistem di perpustakaan ya. Ini mahasiswa, kartu anggota, dan buku. Lalu atribut ini memberikan informasi lebih rinci tentang jenis entitas. Atribut memiliki struktur internal berupa tipe data. Tipe datanya apa? Buku tadi. Misalnya mahasiswa mendaftar sebagai anggota perpustakaan, relasinya adalah mendaftar. Nah, ini bentuk entitas itu disimbolkan seperti ini. Entitas persegi panjang, relasi itu
apa ini, ketupat, atribut elips, garis ini apa namanya, hubungan atau relasinya seperti ini. Untuk menghubungkan, misal mahasiswa mengambil, ini garisnya menghubungkan. Jenis-jenis relasi ini ada 3 ya, derajat 1, derajat 2, derajat 3. Derajat relasi ini untuk menunjukkan banyaknya himpunan entitas yang saling berrelasi. Yang derajat 1 ini melibatkan sebuah entitas yang berrelasi dengan dirinya sendiri. Derajat 2, himpunan relasi melibatkan 2 himpunan entitas. Lalu derajat 3, himpunan relasi memungkinkan untuk melibatkan lebih dari 2 himpunan entitas. Contohnya seperti ini. Ini yang derajat 1 dan derajat 2 ya. Derajat 1 ini pegawai melaporkan. Lalu yang derajat 3 ini pegawai kerja melakukan pekerjaan, lalu ada departemen yang mengontrol pekerjaan. Seperti itu. Lalu yang derajat 3 ini pegawai melakukan pekerjaan proyek X misalnya, lalu di kota apa, seperti itu. Nah, ini jenis-jenis atribut, atribut key, atribut simple, atribut multi-value. Atribut key ini sendiri adalah gabungan dari beberapa atribut yang dapat membedakan semua baris data dalam tabel secara unik. Ini contohnya seperti name, lalu nomor-nomor lainnya. Atribut simple, atribut yang tidak dapat dipecah atau dipilih lagi, contohnya seperti alamat, lalu judul buku, judul film, seperti itu. Atribut multi-value ini nilai dari suatu atribut yang mempunyai lebih dari satu nilai dari atribut yang bersangkutan. Contohnya dari sebuah buku, yaitu terdapat beberapa pengarang. Atribut composite ini suatu atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil yang mempunyai arti tertentu yang masih bisa dipecah lagi dari entitas nama, yaitu nama depan, nama tengah, nama belakang. Atribut derivatif, atribut yang tidak harus disimpan dalam database. Atribut ini dilambangkan dengan bentuk oval yang bergaris putus-putus. Nah, seperti ini ya jenis-jenis atribut ya. Mahasiswa ini mempunyai atribut apa sih? Ada NIM, nama, dan nomor HP. Atribut composite, ini atribut key dan multi-value. Atribut key dan multi-value ini, lalu ini composite. Atribut composite ini bisa ini membagi-bagi ya, mahasiswa, alamat, negara, kota, provinsi. Atribut derivatif ini contohnya seperti ini. Yang ini umurnya garis putus-putus. Nah, derajat relasi atau kardinalitas rasio ini one to one, one to many, many to many. Nah, contohnya seperti ini. Pegawai memiliki kendaraan 1, pegawai 1 misalnya, pegawai 2 memiliki kendaraan 1, pegawai 3 memiliki kendaraan 1 gitu ya. Nah, lalu ini pegawai 1 dan 2 bisa bekerja di departemen yang sama. Pekerja 3 di departemen yang berbeda, pekerja 4 di departemen yang berbeda lagi. Nah, lalu kalau yang ini, nah pegawai 1 bisa di berbagai proyek. Ini contohnya pegawai 2 bisa di proyek 1 dan bisa bekerja di proyek 3. Tahapan perancangan ERD ini seperti ini ya. Identifikasi entitas-entitas yang akan terlibat, tentukan atributnya, identifikasi relasi, tentukan derajat relasi, melengkapi entitas dengan atribut deskriptif. Ini ada contoh kasus pada saat mendaftar menjadi anggota Perpus per fakultas, dicatat nama, nomor mahasiswa, dan alamat mahasiswa. Setelah itu mereka baru bisa meminjam di perpustakaan. Buku-buku yang dimiliki perpustakaan banyak sekali jumlahnya. Tiap buku memiliki data nomor buku, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit. Satu buku bisa ditulis oleh beberapa pengarang.
Tentukan entitas, atribut, dan relasi dari deskripsi di atas dengan menggambar IRD-nya. Ini nanti tugas saja ya untuk minggu depan. Nah, sudah ada di jawabannya. Oke. Bentar. Bentar. Nah, ini nanti tugasnya saya upload ke Elena, nanti saya infokan lagi. Oke, pertemuan sistem database ini sampai di sini dulu. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan bisa diajukan di grup. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.